Hidayatun Samsudin dari Prodi Tadris Matematika dengan NIM 230103071 dari Fakultas Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu metode Rasulullah SAW ketika dia mengajarkan atau dia memaparkan suatu materi kepada para sahabatnya atau para muridnya. Sedikit penjelasan, Rasulullah Muhammad SAW dikenal sebagai seorang guru terbaik dalam sejarah yang mengajarkan umat manusia tentang Islam melalui teladan, ucapan, dan perilaku. Beliau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh hikmah dan kelembutan, menggunakan metode pengajaran yang sangat efektif seperti dialog, cerita, dan contoh praktis. Rasulullah juga memperhatikan kebutuhan individu, mendidik dengan kasih sayang, dan memberikan pelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang guru, Rasulullah tidak hanya menyampaikan ilmu agama, tetapi juga membimbing umat dalam hal moral, etika, dan kehidupan sosial. Pembahasan kali ini saya akan mengambil salah satu contoh metode Rasulullah SAW, yaitu tentang diskusi dan tanya jawab. Termasuk diskusi dan tanya jawab ini ialah metode mengajar Nabi yang paling menonjol. Beliau menempuhnya dalam rangka mengarahkan perhatian peserta didik atau muridnya, memancing antusias mereka supaya mencari jawaban dan mendorong mereka mendayagunakan pikiran untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan beliau. Metode ini dilakukan supaya jawaban yang diberikan oleh Nabi, jika mereka tak dapat menjawab pertanyaan beliau, lebih mudah mereka pahami dan lebih masuk ke dalam hati dan pikiran akal mereka. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan redaksi Muslim kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berujar, "Bagaimana menurut pendapat saudara-saudara jika di depan pintu rumah salah satu dari kalian ada sungai mengalir, dan dia mandi 5 kali setiap hari di sungai tersebut? Masihkah ada kotoran tersisa di tubuhnya?" Mereka menjawab, "Tentu tidak ada sisa di kotoran di tubuhnya." Demikianlah perumpamaan orang yang melakukan sholat 5 waktu. Dengan sholat itu, Allah menghapus kesalahan-kesalahan dalam diri seorang. Jelas Nabi. Di samping metode diskusi, hadis ini mengajarkan banyak hal yang berkenan dengan dunia pendidikan. Di antaranya, pentingnya memberi perumpamaan, sebuah logika, menggunakan sesuatu yang dapat diindra agar peserta didik dapat menerimanya dengan gamblang. Dari contoh sebelumnya, perumpamaan itu terletak pada logika bahwa jika tubuh dan pakaian seorang berlumur kotoran yang kasat mata, orang itu akan membersihkannya dengan banyak air bersih. Demikian halnya dengan sholat 5 waktu. Sholat dapat membersihkan diri seorang hamba dari kotoran dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Adapun ayat atau surah yang berkaitan dengan salah satu metode Rasulullah SAW, yaitu tentang diskusi dan tanya jawab. Di sini tercantum dalam surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun, yang dimana artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kamu beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, dalam metode diskusi tanya jawab ini yang dipaparkan atau digunakan Rasulullah SAW itu ada yang berkaitan dengan matematikanya, seperti perhitungan zakat. Nah, kita ketahui bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang mewajibkan umat muslim untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Perhitungan zakat memiliki dasar matematika yang jelas, seperti nisab dan presentasi zakatnya, seperti kita ambil contoh 2,5% dari harta yang telah mencapai nisabnya. Rasulullah
juga menegaskan pentingnya perhitungan yang tepat dalam berzakat yang mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Adapun jika kita menjadi guru, seharusnya guru menyesuaikan tingkat kesulitan soal sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan sampai guru memberikan soal yang melewati batas kemampuan siswanya. Berikan soal-soal yang sekiranya pantas untuk kemampuan mereka dan memberikan manfaat kepada mereka. Jangan berikan atau memberi materi yang belum pantas untuk mereka pelajari karena akan susah untuk mereka pahami yang belum pantas untuk mereka pahami. Selanjutnya, karakteristik siswa, yang dimana kita sebagai guru sebelum memberi pertanyaan atau memberi pengetahuan materi yang sudah kita jelaskan, alangkah baiknya kita mengetahui karakteristik siswa. Di sini saya akan menjelaskan dua karakteristik siswa, yang pertama itu visual dan kedua kinestetik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal yang akan membedakan karakteristik siswa. Yang pertama itu soal tentang visual. Nah, soalnya di mana sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Nah, gambarlah taman tersebut lalu hitung keliling taman dan luas taman. Kita ketahui bahwa dari soal di atas sangat mudah dipahami untuk siswa yang berkarakteristik visual, yang dimana gaya belajar atau cara memahami informasi melalui penglihatan. Siswa yang memiliki gaya belajar visual cenderung lebih mudah memahami konsep jika disajikan dalam bentuk gambar, diagram, grafik, warna, atau ilustrasi. Mereka sering mengingat informasi lebih baik dengan melihat sesuatu secara visual daripada hanya mendengar atau membaca. Selanjutnya, soal matematika yang berkaitan dengan karakteristik siswa kinestetik. Nah, soalnya hitunglah panjang meja, kursi, atau benda lain di sekitarnya menggunakan penggaris. Dari suruhan atau pernyataan di atas dapat atau bisa dipahami oleh siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, yang dimana melibatkan aktivitas fisik atau gerakan untuk membantu memahami dan mengingat informasi. Siswa dengan gaya belajar kinestetik cenderung belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung, praktik, atau penggunaan tangan untuk menyentuh, membuat, atau memanipulasi objek. Gaya belajar kinestetik membantu siswa menyerap informasi melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang saya jelaskan tentang salah satu metode Rasulullah SAW, yaitu diskusi dan tanya jawab. Kesimpulan dari diskusi tanya jawab itu, apabila kita tidak mengetahui suatu hal, alangkah baiknya kita bertanya kepada seseorang yang mengetahui apa yang kita tidak ketahui tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari salah satu metode Rasulullah SAW. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, this is my team.